الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على شمس المرسلين وقمر النبيين وسدرة المنتهى العارفين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعه إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله المانن القائل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmatnya kepada kita, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha dengan hati gembira tanpa halangan dan hambatan apapun. Semoga situasi kondusif, aman, sejahtera dan rukun senantiasa terjaga di lingkungan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di samping itu juga kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, karena dengan takwalah manusia akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dengan dasar takwa tersebut, penyembelihan hewan kurban yang kita laksanakan pada hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka peringatan atau pelaksanaan hari raya kurban, hari raya Idul Adha tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Falamma balagu ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, lalu ia berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, fikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kisah penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail adalah berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Di dalam kitab Duratun Nasihin diceritakan bahwa Nabi Ibrahim telah berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta untuk fisabilillah.
Maka pengorbanan yang begitu besar ini dipuji oleh para malaikat, dikagumi oleh manusia. Lalu Nabi Ibrahim berkata bahwa korban sejumlah itu belum seberapa atau belum ada apa-apanya. Seandainya saya diberi seorang putra pun, pasti aku akan berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Kisah, setelah melalui masa yang panjang, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberi seorang putra, lalu dikabulkanlah doanya. Maka Allah pun menguji Nabi Ibrahim untuk memerintahkannya menyembelih putranya itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim mendapat ujian yang berat, yaitu perintah untuk menyembelih putranya. Namun dengan ketaatan dan kepatuhannya, Nabi Ibrahim telah lulus dari ujian tersebut. Begitu juga halnya dengan kita, keimanan kita yang akan diuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu, di sisi Allah lah pahala yang besar. Harta benda yang Allah titipkan kepada kita adalah sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita pergunakan dengan baik. Jika salah menggunakannya, jika salah cara mendapatkannya, maka harta akan menjadi siksa bagi pemiliknya di kemudian hari. Begitupun anak-anak kita, manakala kita tidak bisa mendidiknya, tidak bisa dikenalkan dengan agama, tidak kita kenalkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anak-anak itu akan menjadi ujian buat kita. Maka Nabi Ismail adalah contoh anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, taat kepada perintah orang tua, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada dasarnya setiap anak yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, sebagaimana hadis Nabi menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisanihi. Setiap anak yang terlahir dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Maka peran kedua orang tua menjadi dominan di dalam mendidik putra-putrinya. Lebih-lebih seorang ibu, jika ibunya baik, maka anaknya pun akan menjadi baik. Jika ibunya tidak baik, maka anaknya pun menjadi tidak baik. Al-ummu madrasatul ula, idza a'adtaha a'adta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu adalah madrasah yang pertama. Jika kamu menyiapkannya, berarti kamu menyiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitu juga seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Ketika harta atau nafkah yang diberikan dari hasil yang haram, hasil yang tidak baik, hasil korupsi, hasil menipu, mencuri dan lain sebagainya, maka darah daging yang tumbuh akan berpengaruh terhadap perilaku dan perangai seorang anak. Jika hartanya baik, maka akan menjadi baik. Begitu sebaliknya, maka seorang ayah dituntut untuk memberikan nafkah yang halal, memberikan nafkah yang baik kepada anak-anak dan istrinya. Man talaba hadza rizqa min hillihi liya'uda bihi 'ala nafsihi wa 'iyalihi kana kal mujahid fi sabilillah. Yang artinya, barang siapa mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka ia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan kata Nabi, orang yang bekerja mencari nafkah yang halal, tidurnya dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man bata kalan fi talabil halal bata maghfuran lahu. Orang yang tidur di malam hari karena kelelahan setelah bekerja mencari nafkah yang halal, maka ia tidur dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya, sebagai seorang ayah tentunya kita patut mencontoh, menteladani apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim begitu patuhnya kepada Allah, diberi gelar oleh Allah sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masih dalam kitab Nas
dalam kitab Nasail Hibad karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani bahwa setidaknya ada 3 sebab mengapa Nabi Ibrahim mendapat gelar atau julukan Khalilullah. Yang pertama, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah daripada yang lainnya. Layaknya kepada seorang kekasih, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan yang lain. Hal ini terbukti ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putra kesayangannya, segera ia laksanakan dengan sepenuh hati. Begitu pula ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk dikhitan, maka ia langsung memotong kulupnya sendiri dengan kampak. Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu bertawakal kepada Allah dan meyakini akan rizki yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau makhluk yang bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya, dan dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Oleh karenanya suatu ketika malaikat Jibril diperintah Allah untuk menguji ketaatan Nabi Ibrahim. Jibril menyamar sebagai seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Ibrahim. Jibril berkata, "Wahai Tuan, saya sangat membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup saya." Nabi Ibrahim menjawab, "Silahkan ambil 1 atau 2 hewan ternak yang aku miliki." Jibril malah meminta tambahan, "Tetapi itu masih belum cukup, Tuan." Ibrahim menjawab, "Ambillah 1/3 yang kumiliki." Jibril masih menguji keteguhan Nabi Ibrahim. "Itu juga belum cukup, Tuan." Nabi Ibrahim menjawab, "Ambillah semua ternak yang aku miliki." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Malaikat Jibril pun kagum kepada Nabi Ibrahim. Maka cerita ini menggambarkan betapa tawakalnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Beliau sangat yakin bahwa rizki yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Nabi Ibrahim tidak pernah makan di pagi hari dan di sore hari kecuali ada tamu yang menemaninya. Bahkan beliau rela berjalan jauh untuk mencari tamu agar dapat makan bersamanya. Maka suatu ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, "Wahai Tuhanku, aku ingin sekali menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai tamuku sampai hari kiamat." Lalu Allah menjawab, "Engkau tidak akan bisa, wahai Ibrahim." Nabi Ibrahim tidak putus asa dan dia tetap berdoa, "Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui keadaanku dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, maka kabulkanlah permohonanku." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lalu mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh naik, mengambil kapur dari surga dan membawanya ke atas gunung Kubes. Di atas gunung Kubes tersebut Nabi Ibrahim meniupkan kapur surga itu. Maka setiap tempat yang menjadi jatuhnya kapur tersebut menjadi garam, sehingga garam yang kita nikmati sampai sekarang adalah buah permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjamu seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah hikmah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada khatib dan umumnya kepada jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyur rahmah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qusihi. Faqala ta'ala: inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati salihin ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'al a'yadana hadha sa'adatan wa talahuman wa masarratan wa tarahuman wa zidna fihi tumaninatan wa ulfatan wa hana'an wa mahabbatan wa a'idnahu alaina bil khair wal rahmati wal yumni wal barakat. Allahumma ij'alil mawadata shimatana wa badlal khair linnasi da'buna. Allahumma adimin sa'adah ala watanina wa ansul bahja fi buyutina wa fadna fi ahlina warhamina wa karimna wa bikaramika fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. 'Aidun sa'idun wa kullu 'amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.